Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram Venn untuk persiapan ujian SNBT pada penalaran kuantitatif dan pemahaman matematika untuk persiapan UTBK SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Aku Ika Indra dari Universitas Indonesia. Saat ini aku ada di jurusan akuntansi angkatan 2023. Nah, waktu aku dulu ikut UTBK, skor aku dapat segini kurang lebih di PK dan PM-nya, dan mana pada tahun itu tuh termasuk capable untuk masuk ke FKUI. Aku juga ada beberapa prestasi di bidang ekonomi yang sempat aku ikutin saat SMA, misal kayak finalis OSN dan juga menjadi lomba di universitas seperti IPB. Jadi kita mulai aja untuk pembelajaran kali ini. Jadi untuk video ini kita akan membahas mengenai konsep diagram Venn itu sendiri, kemudian bagaimana metode representasi dari diagram Venn, dan juga keempat ada kardinalitas, dan yang terakhir ada juga tipe soal diagram Venn. Jadi kita masuk dulu ke materialnya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau kalau kalian dengar konsep himpunan kan juga akan langsung mikir terkait diagram Venn ya. Jadi diagram Venn itu apa sih? Diagram Venn itu kata kuncinya ada di alat visual dan juga hubungan antar kelompok-kelompok data atau himpunan. Jadi diagram Venn kalau kita ambil secara definisi secara lengkap atau dari textbook, itu diagram Venn adalah alat visual yang membantu kita memahami hubungan antara kelompok-kelompok data seperti himpunan. Nah, jadi ada gambar di samping ini ada tiga lingkaran yang saling menyatu dan mereka itu saling beririsan satu sama lain. Itu sebenarnya udah contoh simpel dari himpunan tuh kayak gimana. Tapi di sini kalau untuk konteksnya dia ada tiga himpunan yang mereka itu saling beririsan. Jadi apa aja sih yang perlu ada di sebuah konsep diagram Venn? Jadi yang pertama dia harus ada sebuah lingkaran yang dia itu mewakili sebuah himpunan. Terus yang kedua ada juga area dalam lingkaran yang dia itu berisi elemen-elemennya. Kita nggak bisa nyebut sebuah lingkaran itu himpunan kalau dia nggak ada elemennya sama sekali. Terus yang ketiga ada juga area tumpang tindih atau kayak ada yang antara himpunan satu dengan himpunan lain dia itu memiliki irisan atau ada anggota yang sama di antara kedua anggota tersebut. Terus yang terakhir ada juga area di antara luar lingkaran tersebut, yakni elemen yang nggak termasuk ke dalam sebuah himpunan. Jadi ada kayak himpunan semesta yang membatasi seberapa banyak sih sebuah himpunan itu ada. Jadi kalau kita gambarin tuh kayak gini. Nah, terus di himpunan sendiri sebenarnya ada juga metode representasinya yang berbeda-beda, nggak serta-merta harus dalam bentuk diagram Venn. Jadi ini sebenarnya adalah nice to know aja, nggak harus banget diketahui, tapi mungkin akan sangat better diketahui oleh kalian semua biar kalian paham, oh ternyata ada bentuk representasi lain nih. Jadi yang pertama ada roster dan role. Jadi roster tuh sebuah himpunan dituliskan dalam bentuk menuliskan anggotanya satu persatu. Misal aku ada himpunan A, maka himpunan A itu dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Terus ada juga bentuk role. Jadi bentuk role itu dijelaskan dalam bentuk aturan. Jadi di sini adalah X, dengan demikian X adalah bilangan genap kurang dari 10. Jadi kan maksudnya kalau kita bentuk dalam pernyataan roster, kita bisa tulis aja kayak X itu anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Nah, terus ada juga bentuk representasi lain seperti kayak ada tabel kontingensi seperti yang ada di kiri ini yang warna hitam. Terus ada juga yang grafik pohon. Grafik pohon ini bentuknya yang seperti kanan ini. Jadi nanti simpelnya kayak dari keputusan ini. Jadi sebenarnya grafik pohon itu sangat membantu kita dalam bentuk decision making. Jadi kalau aku ambil keputusan A, akibatnya apa? Atau mungkin aku punya alternatif nih, ada keadaan A, aku dihadapkan dengan alternatif B, atau mungkin C, atau mungkin D. Jadi nanti ada akibatnya juga dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa ngebantu banget kalau pakai grafik pohon ini. Nah, jadi kemudian ada juga presentasi himpunan pada diagram Venn. Jadi seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, di soal UTBK itu nanti most likely hanya ada menginclude dua jenis atau dua tipe aja, yakni 2 himpunan dan juga 3 himpunan. Jadi yang aku lampirin di sini hanya 2 himpunan, 3 himpunan. Mungkin untuk 4 himpunan akan kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi dan materinya itu akan lebih kompleks lagi. Jadi kita akan masuk ke yang 2 himpunan dan 3 himpunan dulu. Jadi untuk 2 himpunan ada 3 skenario yang memungkinkan pada hubungan antar himpunannya. Misal yang paling kiri sendiri ini ada maksudnya adalah himpunan yang saling beririsan. Jadi beberapa anggota A dan anggota B itu ada beberapa yang mereka tuh keanggotaannya ganda, ada di A juga, ada juga di B. Terus ada juga kasus kedua di mana dia ini kasusnya nggak saling beririsan atau saling lepas bahasanya. Jadi kalau saling lepas artinya nggak ada anggota di A yang dia itu termasuk ke anggota di B. Berlaku juga sebaliknya, nggak ada anggota himpunan B yang dia itu termasuk anggota di A, jadi nggak ada irisannya sama sekali. Terus yang terakhir ada juga himpunan yang dia itu kayak himpunan superset, mungkin kalau teman-teman masih ingat.
Jadi himpunan A dan B itu anggotanya sama. Jadi gak ada yang beda sama sekali, dua-duanya punya anggota yang sama, misal 1, 2, 3 untuk A. Kemudian yang B, maka anggotanya sama juga, 1, 2, dan 3. Nah, terus untuk kombinasi 3 himpunan akan bentuknya ada lebih kompleks lagi. Mungkin ini hanya beberapa aja karena gak hanya warni 3 ini aja, karena pasti semakin banyak himpunannya kan akan semakin banyak juga skenario yang mungkin terjadi. Di sini aku yang ngampirin yang mungkin keluar aja. Jadi yang pertama paling kiri sendiri ini ketiga himpunan ini saling beririsan. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ini memiliki anggota yang ada di anggota himpunan lain juga. Jadi misal himpunan A ini akan terdiri dari 1, 2, tapi ternyata mereka juga punya anggota lain seperti 3, 4, dan 5 yang juga 3 itu termasuk ke himpunan B, 5 ini termasuk ke himpunan C, sedangkan 4 dia termasuk ke himpunan B, termasuk ke himpunan C, himpunan B. Nah, kemudian ada juga kasus lain untuk yang gambar di tengah ini, yakni ada himpunan yang saling lepas. Kalau saling lepas itu artinya kita nggak ada keterkaitan sama sekali antara himpunan satu dengan yang himpunan yang lain karena nggak ada anggota yang sama, mereka nggak ada common ground-nya kalau mungkin bahasannya. Jadi antara A, B dengan C mereka itu nggak ada himpunan yang anggotanya sama. Terus untuk yang terakhir itu salah satu contoh lain aja, misal A dan B itu saling lepas. Tapi yang C ini mereka ada irisannya dengan A dan B. Artinya kalau kita konteks dalam bentuk kalimat, A itu nggak ada kaitannya dengan B karena semua anggota A nggak ada yang termasuk ke dalam anggota B. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang himpunan C, beberapa anggotanya juga termasuk ke dalam himpunan A, tapi juga termasuk ke dalam himpunan B. Tapi nggak ada anggotanya yang termasuk himpunan A, tapi juga himpunan B. Nah, terus kita lanjut ke konsep kardinalitas. Jadi kardinalitas itu sebenarnya ada dua konsep. Jadi konsep yang pertama menjelaskan bahwa kardinalitas itu adalah sebuah misalnya aku ambil contoh, ada himpunan A, dia itu anggotanya 5, kardinalitasnya adalah 1. Jadi kardinalitas itu simpelnya adalah jumlah anggota yang atau elemen yang ada dalam sebuah himpunan. Misal ada himpunan B yang terdiri dari 7 dan 2, berarti kardinalitasnya 2. Terus kalau ada himpunan C yang terdiri dari 1, 3, dan 4, itu kardinalitasnya 3. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kardinalitas itu jumlah elemen yang ada dalam suatu himpunan. Nah, tapi perlu teman-teman hati-hati di sini ketika anggotanya itu sama semua, dalam kata lain misal contoh himpunan E ini, di mana semua anggotanya itu 5 tapi berulang terus sebanyak 5 kali. Nah, kardinalitasnya itu hanya dihitung sekali karena anggotanya cuma 1. Kardinalitas itu harus pertama dia harus unik, nggak ada yang berulang, dan juga yang kedua anggota dari sebuah himpunan. Syaratnya cuma 2 itu aja. Jadi maksudnya anggota sebuah himpunan, kalau dia nggak masuk ke himpunan tersebut ya nggak kita hitung ya. Jadi kalau kita himpunan A ya udah 1 ini. Kalau himpunan B ada 2 himpunan unik nih. Jadi ada ini 1, ini 2, 7 itu 1, 2 itu 2. Jadi kardinalitasnya ada 2 dan lain seterusnya. Nah, jadi terus untuk konsep yang kedua terkait kardinalitas itu digunakan juga untuk rumus himpunan ini. Jadi kan kardinalitas itu kan secara definisi adalah merujuk pada jumlah elemen unik dalam suatu himpunan. Nah, terus rumus kardinalitas itu mungkin akan lebih gampang kalau digambarin dalam bentuk gini ya. Jadi kalau ada 2 lingkaran yang dimana dia itu saling beririsan, ini antara A dan B. Nah, jadi kan gini, kita misal aku nulis himpunan A, dia itu terdiri dari 1, 3, 6, 7, dan 9. Sedangkan himpunan B, dia terdiri dari 3, 5, 8, dan 9. Di sini kita tulis jadi gini, kenapa kardinalitas ini bisa ada? Karena kita menghindari double counting. Jadi gini, kita misal hitung anggota di himpunan A. Dia itu ada 5. Kita tulis 5. Di anggota himpunan B, dia itu ada 4 anggota, totalnya 9. Nah, coba sekarang kita hitung di diagram Venn-nya. Apakah benar anggotanya ada 9? Oke, kita hitung ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Loh, kok anggotanya hanya 7? Nah, ternyata setelah kita lihat, ternyata ada double counting. Di sini kita lihat angka 3 itu anggotanya kan ganda.
Karena anggotanya ganda, kita malah menghitung mereka 2 kali. Nah, rumus kardinalitas ini ada untuk mencegah double counting ini, untuk menghitung berapa sih sebenarnya anggota asli yang ada di sebuah himpunan yang mereka itu saling beririsan. Nanti mungkin aplikasinya gimana akan lebih gampang kalau kita latihan soal nanti ya. Tapi secara konsep, dia itu rumusnya dituliskan dalam bentuk NA union B, jadi kalau union kan tuh diarsir semuanya daerah sini. Terus kita tambahin nih anggota yang ada di A, 5 ini, terus ditambahkan dengan 4, tapi nggak stop hanya ditambahin keduanya, kita juga menuliskan anggota yang dia itu ada irisannya atau keanggotaannya ganda, yakni 3 dan 9. Kan dia ada 2 nih, berarti kita harus mengurangi 9 dengan 2, sehingga hasilnya nanti adalah 7. Nah, itu untuk menentukan jumlah anggota dalam sebuah himpunan dengan menggunakan rumus kardinalitas. Nah, kardinalitas juga ini berlaku juga buat 3 himpunan. Kalau 3 himpunan nanti akan lebih kompleks lagi rumusnya. Tapi sederhananya sama juga konsepnya. Dia berusaha untuk mengurangi double counting atau anggotanya itu nggak kehitung 2 kali gitu loh. Tapi bedanya di sini ada 3 himpunan. Nah, jadi aku gambarin dulu aja. Jadi kalau misal ada 3 himpunan yang dia itu saling beririsan satu sama lain, A, B, dan C, terus kita akan berusaha mencari seluruh anggotanya di sini tanpa tanpa timbul yang namanya double counting kan. Nah, kita harus mengurangi 3 hal ini. Pertama yang di sini, bentar aku ganti warna biar kalau teman-teman bisa lihat. Jadi yang di sini kita harus kurangin dulu, terus yang di sini, terus yang di sini juga, dan satu lagi kita harus nambahin juga biar yang di sini nggak dikurangi semua. Jadi yang di tengah ini harus kita tambahin. Jadi secara konsep kayak gitu. Jadi kita tambahin dulu yang A, terus tambahin jumlah anggota yang B, tambahin anggota yang C, kita kurangin dulu juga terus dengan irisan A dengan B yang ada di sini. Terus yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Nah, seterusnya karena kita pengen kenapa kita tambahin dengan A irisan B irisan C? Karena dia udah dikurangin 3 kali nih di sini. Karena kan A irisan B itu di sini. Dia daerah yang tengah ini masuk B kurangi B irisan C, dia di sini dikurangi lagi. Nah, sekali lagi dia dikurangi dengan A irisan C, makanya dia akhirnya ditambahin biar nggak menghilangkan unsur yang ada di tengah ini. Nanti kita lihat di contoh soal aja biar lebih gampang juga. Nah, nanti di aplikasi soal SNBT itu nanti emang kayak gimana sih? Nah, di SNBT sebenarnya soal diagram Venn tuh sangat-sangat luas possible. Sangat luas, maksud aku luas tuh kemungkinannya sangat terbatas bagaimana soalnya akan keluar. Jadi ini tapi yang lebih sering ditanyakan di soal ujian itu kurang lebih kayak berapa sih siswa yang mengikuti hanya satu kegiatan dari A, B, atau C. Terus teman-teman juga bisa baca dari sini 2 contoh soal yang lain. Nah, tips aku adalah jangan mencoba ngerjain secara manual, tapi selalu gambar atau gunakan konsep diagram Venn untuk menyelesaikan soal. Aku nggak mencegah kalian untuk menggunakan atau mengerjakan secara manual, tapi akan lebih baik banget kalau kalian pakai diagram Venn, gimana kalian tuh yakin sama jawaban kalian dan ya nggak apa-apa walaupun agak sedikit pusing, tapi kalian yakin dan juga jawabannya benar. Jadi itu ya untuk materi dari diagram Venn. Kita masuk ke latihan. Soal yang pertama ngebahas mengenai kombinasi himpunan diagram Venn atau operasi himpunan. Jadi ada 3 himpunan A, B, C. Dan kita simpelnya, kita bisa skip aja langsung berapa sih atau gimana sih gambar himpunan yang menggambarkan operasi himpunan A union B irisan C, tapi dia juga komplement C. Oke, pertama kita langsung gambar aja. Jadi ada 2 opsi, teman-teman bisa coba gambar atau teman-teman juga bisa langsung cek dulu di soal ini mana yang gambarnya sesuai. Nah, kalau mungkin di sini kita pakai cara yang ntar aku cek dulu ya kuncinya gimana. Nah, jadi untuk kunci aku udah cek, jadi dia ternyata akan membahas satu persatu. Jadi kita akan coba metode yang kedua aja pakai cara gambar. Jadi pertama kita gambar dulu kotaknya. Nah, ketika udah gambar kotaknya, kita jangan lupa nulis S-nya di sini. Terus kita gambar lingkarannya untuk menggambarkan mewakili himpunannya. Ini A, ini B, dan ini C. Oke, pertama kita kerjain dari kurung dulu. B irisan C itu yang mana? B dan C, berarti yang ini irisannya. Nah, tapi di sini teman-teman perlu hati-hati. Oh, ternyata di sini yang komplement nih. Nah, karena kita cari yang komplement, artinya anggota yang komplement itu adalah seluruh yang ada di arsip ini. Jadi semua yang ada di sini yang aku arsip nih, kecuali yang nggak aku arsip warna merah tadi. Jadi ini semua ini yang ada di sini ya. Selain yang merah di tengah tadi. Oke. Kita udah dapat di daerah yang ini.
tapi kita juga harus mengunionkan atau menggabungkan dengan A. Nah, gimana kita menggabungkan dengan A? Nah, karena kita menggabungkan, artinya kan kita cukup menambah anggota A. Nah, karena anggota A itu sebagian udah ada kearsir di sini, kecuali daerah yang di sini. Nih, daerah yang di sini tuh belum kedetek atau nggak masuk ke dalam union tadi karena dia berbeda. Nah, jadi karena kita perlu masukin irisan yang 3 ini, karena dia tadi termasuk ke irisan C, maka kita cukup menambahin ke daerah A ini. Nah, dari gambar yang kita tunjukin di sini, daerah hasil akhirnya dari operasi ini adalah yang ini. Jadi daerah yang aku warnain biru ini adalah hasil akhir dari operasi ini. Jawabannya adalah yang E. Jadi kalau teman-teman lihat gambar paling mendekati gambar yang E ya. Nah, jadi ini untuk pembahasan secara tertulisnya. Emang bisa kayak gitu sih. Jadi untuk mengerjakan soal ini mungkin teman-teman juga agak sulit karena ini juga pemahamannya levelnya lumayan tinggi, tapi teman-teman bisa banyakin latihan soal biar bisa ngerjainnya. Oke, kita masuk ke soal kedua mengenai kardinalitas. Jadi di kardinalitas ini teman-teman diketahui nih ada 35 siswa mengikuti basket, 30 mengikuti volley, terus ada 15 mengikuti kedua kegiatan. Nah, kita ditanya atau kayak gimana, berapa sih pernyataan di samping yang termasuk benar. Oke, sekali lagi kita gambar dulu kotaknya. Gambar himpunan semesta. Terus di sini kan ada 2 himpunan, kita gambar 2 himpunan antara himpunan. Di sini untuk basket aku namain B, untuk volley aku namain V. Di sini ada 3, kita lihat dulu dari informasinya. Paling bawah dulu yang dia itu ada irisannya 15 siswa mengikuti kedua kegiatan. Di sini ada 15. Nah, tapi teman-teman perlu hati-hati di sini karena 15 ini udah termasuk ke dalam basket dan juga volley. Kita harus ngurangin dulu 35 dengan 15 dan 30 kurang ini 15. Hasilnya adalah 20 dan 15. Interpretasinya adalah 20 ini benar-benar siswa yang hanya mengikuti bola basket tapi nggak mengikuti bola volley karena 15-nya mengikuti keduanya. Oke, kita jumlahin nih 15 tambah 15 ditambah dengan 20 itu hasilnya adalah 50. Nah, berarti kan ada sisa 10. 10-nya itu kemana? Oh, berarti artinya 10 itu nggak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena ada 60 siswa kan, jadi 60 dikurangi 50 hasilnya 10. Nah, kita cek satu persatu pertanyaannya. Pernyataan pertama, dia ngatain 25 siswa hanya mengikuti basket. Nyatanya salah karena di sini ada 20 orang kenyataannya. Terus yang kedua ada 15 siswa hanya mengikuti bola voli. Ini benar karena emang ada 15 orang. Terus yang ketiga ada 45 siswa mengikuti setidaknya satu kegiatan. Jadi maksudnya mengikuti satu kegiatan tuh hanya di sini ya yang B dan V tapi nggak termasuk masuk ke 15 juga. Jadi setidaknya itu lebih dari satu. Lebih dari sama dengan satu. Jadi 20 tambah 15 tambah 15 hasilnya adalah 50. Nah, karena di sini interpretasi salah hanya 45 berarti ini salah juga ya. Terus yang terakhir 20 siswa tidak mengikuti kegiatan apapun. Ternyata ada 10 orang, berarti di sini salah juga. Ini untuk jawaban akhirnya, ini untuk pembahasannya. Oke, soal yang terakhir agak kompleks, jadi terkait kardinalitas. Jadi teman-teman perlu ingat rumus kardinalitas tadi apa. Jadi kan S itu kan A union B union C, di mana NS itu anggotanya ada 34. Nah, jadi teman-teman hati-hati lagi. Di sini 7, 8, dan 9 itu bukan himpunannya atau 7 itu anggota dari A itu bukan. 7 di sini maksudnya adalah banyaknya himpunan yang terdapat di A ini, B ini, dan juga C ini. Jadi A itu punya 7 anggota, B punya 8 anggota, dan C punya 9 yang mereka murni hanya anggota di himpunan tersebut, tidak termasuk anggotaannya ganda. Oke, terus kita langsung aja coba. Kita kan ditanya nilai N A irisan B dan irisan C adalah berapa. Kita tulis saja S itu kan rumusnya, kita ingat dulu rumus kardinalitas A union B union C itu sama aja kayak himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C. Nah, karena aku tadi udah kasih peringatan, di sini rumusnya agak berbeda dikit. Jadi A irisan B terus ditambah N A irisan C terus tambah N irisan B irisan C dan terakhir irisan dari ketiganya. Simpelnya kita tinggal cobain aja nih.
Berarti yang pertama 7 ditambah 8 ditambah 9. Terus kita tambahin dengan yang ada x-nya ini. 9 kurangi x ditambah 8 dikurangi x ditambah 7 kurangi x, dan yang terakhir ditambah x. Nah, di sini kan hasil akhirnya kan di sini kita tahu NS sama dengan 34. Kita tulis saja di sini 34, 7 tambah 8 tambah 9, 15 tambah 9 24. Terus kita tambahin ini dan ini 24 juga. Kurangi 3x ditambah x. Nah, kita langsung aja 34 dikurangi 48 dikurangi 2x. Negatif 14 sama dengan min 2x. X sama dengan 7. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan nilai X adalah 7. Karena yang ditanya N adalah irisan A, irisan B, dan irisan C, yakni titik tengah di sini, maka bisa dapat kesimpulan nilai N, A, irisan B, dan irisan C adalah 7. Oke, jadi kita ambil kesimpulan key main takeaways-nya adalah diagram Venn itu sendiri adalah alat visual untuk membantu memahami hubungan antara himpunan. Terus yang kedua, operasi diagram Venn di soal UTBK itu biasanya terdiri dari 2 atau 3 himpunan. Terus teman-teman perlu ingat juga mengenai rumus kardinalitas, ada ini dan juga yang ini. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran juga loh, jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara.